Nama saya Leonardo Yogi Manogi Huta Barat. Baik, kembali lagi bersama saya. Saya akan mengulas sedikit tentang pra-peradilan. Apa itu pra-peradilan? Baik, tetap bersama saya di channel YouTube saya Leonardo Huta Barat. Jelaskan apa itu pra-peradilan. Pra-peradilan adalah pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum. Pra-peradilan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu tentang hukum acara pidana KUHP. Pra-peradilan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Pra-peradilan juga dapat menjadi sarana untuk saling kontrol antara kepolisian, kejaksaan, dan tersangka. Kita akan menjelaskan apa itu permohonan peradilan. Permohonan peradilan, mekanisme hukum yang memungkinkan pihak tertentu seperti tersangka atau penuntut umum untuk menguji keabsahan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan. Dasar hukum pra-peradilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, khususnya pasal 1 butir 10 dan pasal 77 13. Pra-peradilan bertujuan melindungi hak-hak tersangka dalam memastikan tindakan hukum dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Permohonan ini harus diajukan dalam waktu tertentu dan dapat digugurkan jika pokok perkara sudah selesai. Baik, kita akan memasuki tentang pengajuan banding dalam pra-peradilan. Putusan pra-peradilan pada umumnya tidak dapat diajukan banding atau peninjauan kembali sesuai dengan pasal 83 ayat 1 KUHP. Namun terdapat pengecualian jika putusan tersebut menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Banding dapat diajukan sesuai pasal 83 ayat 2 KUHP. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa proses pra-peradilan harus cepat dan tidak mengganggu penanganan pokok perkara. Baik, kita memasuki proses pra-peradilan di Indonesia. Proses pra-peradilan di Indonesia merupakan langkah awal dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan hakim-hakim dari pengadilan negeri. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam proses pra-peradilan. Yang pertama, wewenang pra-peradilan, membahas sah atau tidaknya. Yang penangkapan atau penahanan, memutuskan apakah penangkapan atau penahanan dilakukan secara sah atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Baru yang kedua, penghentian penyidikan atau penuntutan menilai apakah penghentian penyidikan atau penuntutan telah dilakukan dengan benar atau tidak. Baik, ganti rugi atau restitusi. Mengulas permintaan ganti rugi atau restitusi yang diajukan oleh tersangka atau tersangka keluarga, mereka atau pihak lain yang terkait, asalkan perkara ini belum diajukan ke pengadilan. Penyitaan barang bukti, sah tidaknya penyitaan barang bukti sesuai dengan pasal 82 ayat. Sekali lagi tentang upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan. Putusan tidak bisa dimintakan banding. Putusan pra-peradilan tidak boleh diminati banding atau kecuali terdapat putusan yang menyatakan tidak sah atau penghentian penyidikan dalam penuntutan sesuai pasal 83 ayat 2 KUHP 124. Banding yang dapat dilayani tingkat atas. Jika ada permohonan banding
yang terdapat putusan pra-peradilan sebagai mana dimaksud pasal 83 ayat 1 KUHP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak terima. Tidak terima. Pengadilan tinggi hanya memutuskan permintaan banding tentang tidak sahnya atau penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir 124. Kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan pra-peradilan, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Proses pra-peradilan ini bertujuan untuk memastikan hukum dijaga sebelum masuk ke tahap peradilan yang lebih lanjut. Baik, sekian dari ulasan saya tentang apa itu pra-peradilan. Mohon maaf apabila kurang jelas dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.